Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iis Nurmala, siswi dari SMA SPGRI Kurnia Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hak asasi manusia dan negara hukum. Pengertian hak. Menurut Sri Somentari berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Sebab, negara dan konstitusi adalah dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Negara hukum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Wiryono, negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Kedua, menurut Chuen-Yarto, negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, menurut Suediman Karto Hadiprojo, negara hukum merupakan negara yang nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Hubungan HAM dengan negara hukum, yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungan secara formal terlihat dari perlindungan HAM merupakan ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Peran dan fungsi hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. HAM berperan dalam melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah institutif. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana konsep HAM telah ada dalam tradisi hukum adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Namun, pergerakan resmi untuk mengakui dan melindungi HAM secara formal dimulai pada era kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, konsep HAM terus berkembang, terutama seiring dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan prinsip-prinsip HAM. Selanjutnya, pada tahun 1948, Indonesia menjadi anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM pada masa Orde Lama yaitu 1945 sampai 1966. Pemerintah Indonesia terlibat dalam berbagai perjuangan hak-hak politik dan ekonomi rakyat, meskipun terdapat beberapa kebijakan yang membatasi kebebasan sipil. Pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, terjadi pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan sipil, terutama di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pasca jatuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang juga mencakup perubahan signifikan dalam hal HAM. Pada tahun 1999, Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan terjemahan dari istilah yang berbeda, yakni Rested dan Rule of Law. Berdasarkan perbedaan dan karakteristik kedua konsep negara hukum tersebut, terdapat persyaratan bagi negara hukum dikatakan sebagai Rested atau Rule of Law. Gestal memberikan 4 unsur negara Rested, yakni yang pertama, perlindungan HAM, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang ketiga, setiap tindakan pemerintah wajib didasari peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan yang terakhir, adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Sedangkan menurut Al-Qidi,
C. Berikut adalah syarat bagi suatu negara hukum dikatakan rule of law. Yang pertama, supremasi hukum, yakni kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Yang kedua, persamaan hukum atau equality before the law, artinya semua orang memiliki nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan yang terakhir, konstitusi bukan merupakan sumber HAM, dan jika HAM diletakkan dalam konstitusi, artinya HAM harus dilindungi. Kesimpulannya, hubungan hak asasi manusia dengan negara hukum adalah sangat erat dan saling mendukung. Negara hukum didefinisikan sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum, dengan supremasi hukum dan konstitusionalisme sebagai landasan. Dalam negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan, dan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia ditandai dengan perlindungan HAM terhadap hak kekayaan intelektual. Hubungan HAM dengan negara hukum tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk formal, melainkan juga secara material. Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia memiliki legitimasi dan kredibilitas sebagai penyelenggara kekuasaan yang adil dan demokratis. Dalam negara hukum Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah yang berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan menjadi ciri khas negara hukum Indonesia atau disebut juga negara hukum Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hak asasi manusia dengan negara hukum. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.